Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Siti Nur Atika. Saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis untuk memenuhi jawaban UAS saya di semester 5 ini. Yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis. Apa itu? Yaitu adalah sebuah studi yang bertujuan untuk mengukur suatu kelayakan suatu bisnis ya. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah, tapi usaha yang dijalankan nantinya dapat bertahan dan jauh dari potensi rugi. Dan studi kelayakan bisnis ini juga membahas bagaimana soal solusi atas masalah tersebut. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai suatu proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang layak diteruskan, maka bisa ditentukan apakah proses tersebut dilakukan untuk melindungi Anda dari risiko rugi. Manfaatnya studi kelayakan bisnis ini adalah mampu membantu pengusaha mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari kerugian. Hasil analisis ini diberikan pada investor agar mereka tertarik berinvestasi di tempat usaha tersebut. Langkah-langkah atau tahapan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah awal. Langkah awal ini adalah bagaimana usaha tersebut berjalan, apakah apa saja keunggulannya, apa hambatannya, terus apakah target pasarnya, apa produk ini kira-kira akan tinggi peminatnya, terus berapa perkiraan biaya produksinya, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah evaluasi. Sekarang adalah waktunya melakukan evaluasi di mana harus cermat apakah keunggulan Anda memiliki kemampuan untuk potensi hambatan, lihat apakah produk ini cukup menarik, apakah sudah banyak peminatnya, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah menentukan kelayakan. Dari sini buatlah keputusan untuk menentukan ide usaha tersebut atau justru memilih berhenti dan mencari ide lain. Yang keempat adalah melakukan rencana. Setelah semuanya sudah dipikirkan dengan tepat, mulailah melakukan rencana dengan evaluasi yang baik. Contohnya adalah seperti memulai usaha tempat makan baru, yaitu melakukan analisis waktunya, melakukan strategi dari lokasinya, faktor parkir, dan yang lain-lain. Dari biaya sewa pun juga bisa ya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 ya, tentang peluang bisnis, inovasi, dan juga contohnya. Pertama adalah peluang bisnis. Apa sih itu? Peluang bisnis itu adalah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi seseorang atau untuk berwirausaha. Peluang ini akan menjadi peluang yang prospektif bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah sedang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, benar-benar berbeda dan memiliki nilai tambah. Yang keempat, temuan yang orisinal atau sesuatu yang benar-benar inovasi gitu ya. Yang kelima adalah memberi keuntungan yang nyata. Dengan keyakinan bahwa bisnis Anda akan sukses, maka akan muncul suatu inovasi, di mana inovasi adalah salah satu upaya yang dilakukan agar dapat membuat bisnis Anda tetap berkembang serta semakin menguntungkan. Ada berbagai macam contoh inovasi yang bisa kita terapkan ya. Saya mengambil satu contoh sebagai YouTuber gitu ya. Saat ini kan memang teknologi semakin berkembang di masyarakat, semuanya beralih menggunakan YouTuber gitu untuk mencari semua informasi ya. Selain membuka bisnis online, sebagai seorang YouTuber juga adalah salah satu peluang usaha yang memiliki potensial di dunia digital seperti sekarang ini. Banyak YouTuber yang begitu sukses karirnya ya kan. Sudah banyak sekali kan seperti keuntungan dengan menggunakan mengupload video gitu kan. Tapi usaha tersebut bisa gagal juga karena dengan adanya persaingan yang ketat dan suatu kreativitas tersebut bisa juga membuat
usaha tersebut atau usaha menjadi YouTuber itu gagal karena kurangnya kreativitas gitu. Baik, yang nomor 3 saya akan menjawab pertanyaan tentang inspirasi bisnis dengan 3 contohnya. Di sini inspirasi bisnis menurut saya adalah kunci sukses dalam berbisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, inspirasi adalah sebuah pemikiran, gagasan, ide bisnis, kata hati, khayalan, dan kreativitas yang ditunjukkan atau diinspirasi untuk berbisnis ya. Contohnya itu yang pertama adalah coffee shop. Kenapa saya memilih coffee shop? Karena bisa dibilang inspirasi bisnis ini dikarenakan coffee shop sangat menjanjikan ya untuk kedepannya ya. Karena semua orang dari kalangan bawah, terus dari kalangan anak-anak remaja hingga dewasa bahkan menyukai kopi, dan coffee shop dapat memiliki keuntungan yang besar dan menjanjikan. Selain itu, omset hariannya juga mudah untuk didapatkan ya. Yang kedua adalah rental mobil. Kenapa saya memilih ini? Karena inspirasi bisnis ini sangat menjanjikan untuk kedepannya pula. Karena banyak orang yang akan menyewanya seperti dengan acara mudik, acara liburan, ataupun acara-acara yang lain. Yang ketiga adalah marketplace. Inspirasi ini sangat bagus sebab para pelaku UMKM dapat menekankan dalam membeli barang atau alat untuk menunjukkan perkembangan bisnisnya. Itu adalah jawaban nomor 3 saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal keempat tentang bagaimana persiapan dari rekrutmen SDM sampai masuk ke fungsi organisasi bisnis. Di sini setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah rekrutmennya. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan posisi di perusahaan, yaitu di mana posisinya itu yang dibutuhkan apa dan bagaimana untuk proses rekrutmennya. Terus yang kedua, merencanakan proses rekrutmennya. Yang ketiga ada memasang lowongan, baik itu dari brosur, lowongan di media ataupun di tempat yang lain. Yang keempat adalah proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang kelima adalah pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan mereka untuk bisa lebih baik lagi. Lalu jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan dan siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Begitu jawaban nomor 4. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bandingkan analisis bisnis pada masa pandemi dengan sebelum pandemi menurut kamu. Di sini menurut saya mengambil contoh di usaha kuliner ya. Berdasarkan analisis yang saya peroleh, dapat dideskripsikan bahwa usaha kuliner mengalami cukup kesulitan dalam perputaran permodalan. Hal ini tersebut disebabkan karena adanya perbedaan signifikan pendapatan baik dari omset usaha maupun profit selama pandemi COVID-19 kemarin dari sebelum pandemi. Dengan penurunan rata-rata pendapatan usaha yang terjadi pada omset tersebut yaitu sebesar 41,34% dan profit sebesar 39,62% selama pandemi COVID-19 kemarin. Namun, di samping itu, juga terdapat usaha kuliner yang mampu bertahan dengan pendapatan yang tetap stabil di masa pandemi COVID-19 kemarin. Dan ini juga meskipun hanya sebagian kecil ya dari mereka yang usaha kuliner yang berdampak menurun pendapatannya. Di mana UMKM di Indonesia khususnya pada sektor usaha kuliner menunjukkan bahwa di masa pandemi Corona kemarin memberikan dampak ekonomi yang menurun bagi usahanya, baik usaha kecil mikro, menengah, dan juga dapat menurunkan total modal penjualan sebesar 53,5%. Hasil penelitian juga mendeskripsikan bahwa kondisi UMKM di tengah pandemi terus berjalan turun, mengalami penurunan kapasitas mulai dari produksinya hingga penurunan penghasilannya baik omsetnya ataupun permodalan dan lainnya sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 6.
Dimana pertanyaannya, apa saran kamu tentang resiko dalam beberapa aspek seperti SDM, keuangan, pemasaran, produksi, operasi, dan sistem informatika? Di sini saya akan menjawab, keberanian mengambil risiko adalah salah satu karakter utama jiwa bisnis yang jauh dari zona kenyamanan. Tidak cukup hanya itu saja, seorang pembisnis bisa dikatakan sukses dalam bisnisnya jika bisnis yang dilakukannya mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu membutuhkan seorang pembisnis dalam hal kreativitas, inovasi dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Visi atau keinginan selalu terjaga dan terus terpelihara sejak bisnis itu dimulai akan membantu seseorang dalam menggali kreativitasnya. Kreativitas seseorang pembisnis berbeda dengan kreativitas seorang seniman ataupun budayawan yang berkreasi mencari bisnis. Betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa persaingan antara perusahaan pada hakikatnya adalah persaingan antara sumber daya manusia yang dimiliki. Begitulah jawaban saya mengenai nomor 6. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, di mana ini adalah pertanyaan terakhir dari UAS Studi Kelayakan Bisnis ini. Pertanyaannya adalah apa yang dapat kamu sampaikan tentang hubungan studi kelayakan bisnis dengan disiplin ilmu lainnya, sertakan contohnya. Di sini saya akan menjawab, studi kelayakan dibangun dan disiplin ilmu lainnya tanpa sumbangan ilmu lainnya. Studi kelayakan ini tidak mungkin ada jika tidak ada kedisiplinan. Studi ini merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan digunakan untuk menyesuaikan suatu masalah dalam kegiatan ekonomi, dan studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang berasal dari berbagai kedisiplinan ilmu lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan untuk membantu mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar atau tidak. Teori dan ilmunya ada di manajemen pemasaran. Barang, terus dan juga jasa yang dihasilkan. Apakah sudah diproduksi secara efektif dan efisien bisa dipelajari di manajemen operasi. Apakah bisnis yang akan dijalankan menguntungkan atau tidak? Manajemen keuangan akan menyediakan perhitungan proyeksi laba dan rugi ataupun kas dan rasio keuangan lainnya. Begitu. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari saya dari nomor 1 sampai nomor 7. Atau jika ada kesalahan